Perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun dirayakan oleh banyak ulama besar, walaupun dilihat dari berbagai sudut pandang, Maulid Nabi ditatap dari depan, ditatap dari belakang, dari kiri, dari kanan. Maulid Nabi adalah perayaan ulang tahun Nabi. Mau dilihat dari sudut pandang manapun, istilah maulid artinya ulang tahun. Sudah terlalu banyak perdebatan tentang maulid Nabi di media sosial. Tapi sedikit kalaupun ada yang menyinggung bahwa maulid Nabi tidak bisa dibantah, itu adalah perayaan ulang tahun. Perayaan ulang tahun tidak bisa dibantah bahwa itu adalah kebiasaan kaum Yahudi dan Nasrani yang diikuti oleh umat Islam. Ulang tahun anak kita saja dilarang untuk dirayakan, apalagi merayakan ulang tahunnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi kita di channel Mbot Official. Di video kali ini kita akan membahas lagi dan lagi mengenai dalil perayaan Maulid Nabi. Di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai dalil Maulid Nabi yang disampaikan oleh Habib Jindan dan Ustadz Nuruddin. Di video kali ini akan disampaikan oleh Gus Wafi dalil tentang perayaan Maulid Nabi. Karena begitu banyaknya para kelompok anti perayaan Maulid yang mereka senantiasa mengatakan bid'ah, bid'ah, bid'ah. Oke kawan-kawan, tidak perlu lagi berlama-lama di depan. Langsung saja kita simak video ini sampai akhir, sehingga kita terhindar dari virus-virus Salafi Wahabi. Simak video ini sampai akhir. Yang kedua, wali rasulihi. Agama itu intinya berbuat baik kepada siapa? Li rasulihi, kepada utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Utusan terakhir yang Allah utus ke muka bumi ini sebagai rahmatan lil alamin, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Salah satu cara berbuat baik kepada Rasulullah dengan cara kita berkumpul memperingati hari kelahirannya. Mungkin kita terlintas, kenapa sih Rasulullah kok tidak lahir di bulan Ramadan? Padahal di bulan Ramadan hari di mana Al-Quran diturunkan. Kenapa sih Rasulullah kok tidak lahir di malam Jumat atau hari Jumat? Padahal hari Jumat adalah Sayyidul Ayyam, rajanya para hari. Kenapa Nabi Muhammad kok lahirnya di hari Senin, bulannya Rabiul Awal? Seharusnya kan kalau Nabi Muhammad sebagai utusan semesta alam, lahirnya di bulan Ramadan, karena bulan Ramadan ada Lailatul Qadar, yang mana Lailatul Qadar khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, kita harus tahu kenapa sih Nabi Muhammad kok tidak lahir di bulan Ramadan. Di sini Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki menjawab di dalam kitabnya Al-I'lam bi Fatawa A'immatil Islam haula maulidihi alaihi salatu wassalam, bahwa hikmah Nabi Muhammad dilahirkan di hari Senin, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala khalaqas syajar fi yaumil itsnain. Allah menciptakan pepohonan itu di hari Senin. Jadi hari Senin itu Allah menciptakan pohon-pohon tumbuh-tumbuhan. Nah, itsnain artinya 2. Allah adalah ahadul ahad, ahad. Ahad 1. Nabi Muhammad lahir itsnain. Allah Muhammad ahad Senin. Maka tidak ada hijab antara Allah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Dan beliau lahir di bulan Rabiul Awal. Kata Rabi', Rabi' itu artinya musim semi. Rabi' adalah afdolul fusul, musim yang paling utama. Maka ketika Allah, tahu musim semi kan? Tahu kan ya, musim semi? Musim di mana Allah tumbuhkan buah-buahan, musim di mana Allah tumbuhkan bunga-bunga, musim di mana Allah tumbuhkan pepohonan, musim di mana kita bisa makan dari beras dan jagung.
Maka ketika badan itu bisa mendapatkan karbohidrat atau energi dengan memakan tumbuh-tumbuhan, maka di saat bulan itulah Allah mengutus Nabi Muhammad untuk memberikan energi kepada iman-iman orang-orang jahiliyah terdahulu. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu jawaban Sayyid Muhammad di dalam kitabnya Al-I'lam. Karena Rabi', musim semi adalah musim yang paling bagus. Di saat itu orang-orang bisa bercocok tanam. Allah ciptakan saat itu hari Senin tumbuh-tumbuhan, para pepohonan. Dengan itu kita bisa makan, dengan itu kita bisa mencari rezeki, dengan itu kita bisa banyak mengambil manfaat di bumi ini. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mewariskan bumi ini hanya untuk kepada hamba-hambanya yang soleh. Jadi kalau ditanyakan siapakah pribumi yang asli, saudara, maka pribumi yang asli kata Allah, walaqad katabna fiz zabur min ba'di dzikr annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Telah kami catat, telah kami tulis kata Allah, bahwa bumi ini Allah wariskan untuk hamba-hambanya yang soleh. Kalau tidak soleh, berarti dia adalah imigran-imigran dari jahannam khalidina fiha abada. Berarti imigran dari neraka. Karena Allah hanya menuliskan di dalam Al-Quran yang pribumi adalah hambanya yang soleh. Bukan yang lain. Allah tidak butuh kepada ibadah kita. Allah tidak butuh kepada sedekah kita. Allah tidak butuh sama sholat kita. Tapi kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kewajiban kepada kita, hakikatnya kebaikan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang pertama kali menggelar Maulid Nabi. Dialah pertama kali yang memperingati hari kelahirannya. An Abi Qatadah Al-Ansari anna Rasulullah su'ila an sawmi yaumil itsnain faqala fihi wulidtu wa fihi unzila alayya, rawahu Muslim. Suatu saat Rasulullah ditanyakan, ya Rasulullah, mengapa engkau berpuasa di hari Senin ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, di hari Senin aku dilahirkan. Dan di hari itu pula wahyu pertama kali diturunkan kepadaku. Nah, kemudian Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu isinya adalah wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadak. Cerita para nabi terdahulu aku ceritakan kepadamu Muhammad untuk meneguhkan hati kamu. Ketika Nabi Muhammad ditolak di Taif, beliau dilempari sampai keluar darah, beliau dicaci maki, beliau dihina. Maka di saat itu Allah menceritakan tentang kisah-kisah Nabi terdahulu. Hei Muhammad, kamu belum seberapa. Dulu ada Nabi yang hampir mati disalib oleh kaumnya sendiri. Kamu belum seberapa wahai Muhammad. Dulu ada Nabi yang sampai diazab satu kampung. Seperti Nabi Lut alaihissalam. Sehingga cerita para nabi ini kemudian Allah ceritakan untuk meneguhkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Muhammad saja butuh peneguhan hati, apalagi kita sebagai umatnya. Makanya ketika Nabi Muhammad berpuasa di hari Senin, Sayyid Muhammad menerangkan, hadza as-sahhu wa asrahud dalil ala masyru'iyyatil ihtifal bil maulidin nabawi syarif. Ini menjadi dalil yang paling soreh, yang paling jelas kita disyariatkan untuk memperingati kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tertulis di dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh As-Suyuti bahwa an Anas bin Malik anna Rasulullah aqqa an nafsihi ba'dan nubuwah. Suatu saat Rasulullah itu berakikoh. Akikoh itu hari raya kelahiran. Nabi kalau berakikoh berarti memperingati kelahirannya. Ketika Rasulullah diangkat menjadi seorang Rasul di umur 40 tahun, beliau berakikoh.
Ma'anna jaddahu qad aqqa anhu fi sabi'i wiladatihi. Padahal kakek Nabi, siapa kakek Nabi? Abdul Muttalib. Padahal Abdul Muttalib sudah mengakikohi beliau ketika 7 hari kelahirannya. Wal akikoh la tu'adu marratan zaniyah. Akikoh tidak diulangi dua kali. Berarti ini menunjukkan, kata Imam Suyuti, kita bisa memperingati kelahiran Rasulullah dengan cara makan-makan seperti ini yang disiapkan oleh panitia. Dan ini meskipun kecil jangan diremehkan, Pak. Meskipun hanya memberikan makanan, jangan diremehkan. Karena salah satu tanda amal baik kita diterima oleh Allah, dia senang memberi makan banyak orang. Ingat, kalau kita ingin tahu sholat kita diterima apa tidak, kalau kita ingin tahu haji kita diterima apa tidak, kalau kita ingin tahu sodakoh kita diterima apa tidak, kalau orang itu senang memberi makan fakir miskin, saudaranya, maka tanda amalnya orang itu diterima. Itu tanda-tandanya. Suatu saat sahabat Rasulullah bertanya, wa ma birrul haji ya Rasulullah. Ciri-ciri haji yang mabrur itu bagaimana wahai Rasulullah? Haji yang diterima oleh Allah itu ciri-cirinya bagaimana? 2 kata Rasulullah. 1, tibul kalam, ucapannya semakin baik. Jadi kalau ada orang pulang haji, gibahnya semakin lancar, itu tanda agak mabrur, Pak. Ada orang pulang haji, dipanggil Pak Haji, dia marah, tanda hajinya tidak mabrur. Apalagi khususnya ibu-ibu yang sekali tarik nafas 2 RT kena gibah semua. Ya. Itu tanda hajinya tidak mabrur berarti. Karena 1 tandanya kata Rasulullah haji orang itu mabrur. Yang pertama tibul kalam, ngomongnya semakin baik. Yang kedua it'amut to'am, senang bersedekah kepada sesama. Kepada fakir miskin. Nah, berdasarkan hadis ini kata para ulama, tanda amal baik kita diterima dengan cara senang bersedekah kepada fakir miskin. Nah, jadi mau memperingati kelahiran Rasulullah dengan cara bersedekah oke, dengan cara makan-makan oke, dengan cara berpuasa juga ada, tidak apa-apa. Atau hanya dengan kumpul-kumpul saja, wiritan bareng kayak tadi ya, ada baca sholawat. Apakah ada contohnya dari Rasulullah? Ada. Siapa bilang gak ada? Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala halqatin min ashabihi. Suatu saat Rasulullah keluar dari rumah beliau menuju kumpulan para sahabat. Rasulullah bertanya, "Ma ajlasakum?" Wahai sahabat, kalian ngapain kumpul-kumpul di sini? Yang pertama, kata sahabat. Yang pertama, kita berkumpul di sini ya Rasulullah, nahmaduhu ala ma hadana lidinihi. Kami berterima kasih memuji kepada Allah, kami telah dijadikan sebagai umat Islam. Yang kedua, wa manna alaina bik, dan kami berterima kasih kepada Allah, engkau telah dilahirkan ke dunia di hadapan kami. Wa manna lan wus nganugrahi, kalau di makna pesantren ya, wa manna alaina ing atase kita bika kelawan wujute panjenengan ya Rasulullah. Adanya engkau ini kami dianugerahi, ini kami bersyukur ya Rasulullah. Mendengarkan jawaban itu, Rasulullah mengatakan, innallaha yubahi bikumul malaikah. Allah sedang membanggakan kalian wahai para sahabat di hadapan para malaikat. Semoga kita termasuk. Karena kita tujuannya di sini ini kan sebenarnya ingin dapat syafaat Rasulullah. Rasulullah mengatakan syafaati lil kabair min ummati. Syafaatku untuk para pendosa besar. Ya kita ini pendosa besar, Pak. Kita ini. Jadi kita ini sebenarnya enggak pantas mau bilang umatnya Nabi, kita kan enggak pantas. Sedekahnya pas-pasan, dikira enggak ada yang istiqomah, sholatnya telat-telat. Gitu mau masuk surga tanpa hisab. Mimpi, Pak. Yang masuk surga tanpa hisab itu cuma 70.000, Pak. Kita enggak masuk itu. Andaikan 70.000 itu satu orang bawa 70.000 umat, enggak masuk kita, Pak. Makanya kalau kita itu realistis orangnya, Allah maha realistis, Pak. Kita bawa uang 1 juta, mau beli mobil Alphard, dapat spion, Pak. Bukan dapat mobilnya. Sama, Allah juga gitu nanti di akhirat. Kalau Anda bukan menjadi orang yang VIP di dunia, tidak pernah akan jadi VIP di akhirat. Jadi kalau kita pas-pasan, yang kita pikirkan itu bukan masuk surga tanpa hisab. Gimana sekiranya masuk neraka agak lama-lama gitu. Surganya para ulama itu disebutkan dalam kitab Ihya'u Ulumiddin yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali. Di awal-awal Ihya'u Ulumiddin, di awal-awal bab pertama
kitabul ilmi. Itu sudah diriwayatkan bahwa sahabat Abdullah bin Abbas mengatakan, surganya ulama dengan surga kita itu jaraknya 700 tingkatan. Setiap satu tingkatan menuju tingkatan berikutnya, itu andaikan kita berjalan, itu 500 tahun itu. Kan ma bayna sama iwas sumur itu, Pak. Antara langit dengan sumur itu. Jadi janganlah kita berharap kita masuk surga tanpa hisab. Tidak cocok, Pak. Kita itu gimana sekiranya di neraka agak lama-lama gitu. Nah, nanti saya kasih tahu caranya ya, sekiranya di neraka agak lama-lama. Ini matematikanya malaikat yang gak bisa diganggu-gugat oleh pihak manapun ini. Tapi ini rahasia Pak ya, jangan dikasih tahu siapapun. Ya. Cara sekiranya agak lama-lama di neraka gitu. Karena jadi umat Nabi itu enak loh Pak. Jadi umat Nabi enak. Sahabat Ubay bin Ka'ab ketika mengatakan, ya Rasulullah, aj'alu laka sholati kullaha. Ya Rasulullah, aku jadikan semua doaku sebagai solawat kepada engkau. Semua doanya sahabat Ubay bin Ka'ab diniati bersolawat kepada Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah? Simple. Idzan tukfa hammaka wa yughfaru laka dzambuk. Oh, kalau seperti itu, wahai Ubay bin Ka'ab, maka semua kesusahanmu akan dicukupi oleh Allah. Gara-gara beliau menjadikan semua doanya sebagai solawat kepada Rasulullah. Wa yughfaru laka dzambuk, dan dosamu akan diampuni oleh Allah. Kan enak kan jadi umatnya Nabi Muhammad sebenarnya. Dan ketika nanti di hari kiamat kita bingung nyari syafaat, cuma Rasulullah yang mengatakan ha analaha, ya akulah sang pemilik syafaat itu. Nabi-nabi yang lain gak ada itu yang berani itu, bilang seperti itu. Jadi Al-Quran itu adalah kitab yang paling keren, diturunkan di bulan yang paling keren, Ramadan, kepada Nabi yang paling keren, kepada umat yang paling keren. Umatnya seperti kita Pak, malu-maluin. Ya. Masa Allahu Akbar langsung ingat, besok jatuh tempo angsuran katanya. Sholat kita itu perlu disolati sebenarnya Pak. Iya, masa sholat itu, sholat aja sudah ingat kemana-mana gitu loh. Jadi kalau di total 24 jam kita ingat sama Allah itu kira-kira cuma berapa detik kan. Padahal Rasulullah itu sebelum lahir saja beliau sudah memberikan manfaat besar kepada kita. Sebelum lahir. Orang pertama kali yang mendapatkan manfaat Rasulullah itu siapa? Nabi Adam. Nabi Adam ketika melakukan kekhilafan beliau menyebutkan nama Rasulullah. Ada yang mengatakan hadis ini dhaif, padahal syawahid penguatnya sangat banyak sekali dari jalur Maisarah dan lain sebagainya. Ketika Nabi Adam mengatakan, ya Allah bihaqqi Muhammad, dengan derajat Nabi Muhammad, lama ghafartali, ampuni aku ya Allah. Wah, Allah langsung mengatakan, loh kamu kok bisa tahu kepada Muhammad wahai Adam, walam akhlukhu, padahal aku belum menciptakan Muhammad. Apa jawaban Nabi Adam? Fa inni ra'aitu ala qawaimil arsy maktuban la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku melihat di tiang-tiang arsy semuanya tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kata Nabi Adam. Maka aku yakin tidaklah sebuah nama disandingkan dengan namamu ya Allah, kecuali nama itu pasti spesial menurut engkau. Nabimu Adam sebelum Nabi Muhammad jauh diciptakan sudah menyebutkan Nabi Muhammad. Sebab barokah Nabi Muhammad, Nabi Adam diampuni oleh Allah dari kekhilafannya. Dan bahkan sebab Rasulullah, kita semua yang ada di sini, semoga kita semuanya husnul khotimah. Ya kita harapkan itu husnul khotimah. Siapa orang yang husnul khotimah? Sebab Rasulullah banyak. Para sahabat yang husnul khotimah. Sebab Rasulullah itu banyak. Salah satunya ibunya sahabat Abu Hurairah Pak. Ibu sahabat Abu Hurairah itu setiap hari mencaci maki Rasulullah. Sahabat Abu Hurairah itu kan ngaji mondok ke Rasulullah kan. Ashabus suffah. Ngaji mondok. Dan sahabat Abu Hurairah ini orang fuqara. Beliau orang miskin. Sampai beliau mengatakan tidaklah aku mendapatkan ilmu dari Rasulullah kecuali aku pasti dalam keadaan lapar. Kalau sekarang kan tidak Pak. Kekenyangan kita sampai ketiduran kan, sholawatan kan. Kalau sahabat Abu Hurairah itu pasti lapar. Makanya Rasulullah kalau ada tamu, beliau kalau ada tamu Pak, tamu itu bawa makanan. Biasanya oleh Rasulullah dikasih kepada santri-santrinya dulu. Ada sahabat Abu Hurairah dan lain sebagainya. Nanti kalau ada sisa, biasanya Rasulullah makan dulu. Makan terakhir ya. Jadi dikasih santrinya, ada sisa Rasulullah yang makan. Itu Rasulullah seperti itu. Jadi kalau dapat rezeki, santrinya didahulukan dulu. Nanti ada sisa itu rezeki Rasulullah. Nah,
Ibunya sahabat Abu Hurairah itu setiap hari mencaci maki kerjaannya. Sampai sahabat Abu Hurairah gak tahan, karena kewajiban beliau seorang anak harus taat kepada orang tua, maksudnya harus menghormati orang tua. Kalau dalam hal kemaksiatan tidak boleh taat. Minta doa kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ibu saya ini kerjaannya mencaci engkau ya Rasulullah, doakan semoga masuk Islam gitu. Langsung didoakan oleh Rasulullah. Pulang Sayyidina Abu Hurairah, langsung dibuka pintunya, di depan pintu ibunya berdiri langsung mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Keren kan dia? Rasulullah, wah Rasulullah. Kita ini sebenarnya tidak pantas kita mau dikatakan umat Nabi Muhammad itu. Nabi Muhammad terlalu keren menurut kita, Pak, gitu loh. Nabi, jangan, tidak usah Nabi Muhammad lah, Nabi Yusuf lah. Nabi Yusuf itu pernah dikunci di dalam kamar, Pak, oleh perempuan cantik, Pak. Warawadathu allati huwa fi baiti, dikunci. Ayo Mas, kita melakukan itu. Ini siapa? Nabi Yusuf, Pak, ya. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Sampai Nabi Yusuf punya hasrat juga kepada perempuan. Tapi apa jawaban Nabi Yusuf? Enggak. Qala ma'adzallah, innahu rabbi ahsana mathwaya. Aku berlindung kepada Allah, Nabi Yusuf. Kalau kita enggak, Pak, dalilnya itu kalau kita ya, kalau dikunci di dalam kamar sama cewek perempuan, dalil kita itu apa? Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Ini mubadzir ini gitu. Kalau mubadzir ini temannya setan, langsung gas kan gitu. Itu dalil kita itu, Pak. Beda kalau Nabi Yusuf enggak gitu. Kalau Nabi Yusuf enggak. Qala ma'adzallah innahu rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihudz zalimun. Gitu. Nah, itu bedanya kita sama para nabi. Karena nabi itu sudah dari sononya sudah bersih. 1 tambah 1 sama dengan 2, itu nabi itu, contoh itu. Nabi itu contoh, jadi sulit nabi itu salah, karena dicetak dari sononya sudah keren. Jadi iman seorang nabi itu semakin hari semakin bertambah. Iman iblis itu semakin hari semakin menurun. Iman malaikat itu standar. Lah iman kita itu goyang pakai gempa gitu. Kadang jatuh. Kadang kalau sudah pengen tahajud sampai subuh. Itu 1 kali setahun kadang itu terjadi. Sampai Nabi Muhammad SAW wafat, sampai beliau itu wafat masih bermanfaat kepada umatnya, Pak. Siapa yang diberikan manfaat oleh Allah sebab wafatnya Rasulullah? Banyak. Sahabat Bilal datang ke makam Rasulullah ketika Rasulullah sudah wafat. Ya Rasulullah, inna ummatakum qad halak. Ya Rasulullah, umatmu sudah rusak ya Rasulullah. Kita sudah lama gak ada turun hujan ya Rasulullah. Gara-gara berdoa di depan makam Rasulullah, lalu adalah salah satu sahabat bermimpi Rasulullah untuk melobangi atap kuburan Nabi, agar antara langit dengan kuburan tidak ada pembatas. Langsung hujan ketika itu, Pak. Bayangkan, Rasulullah wafat masih bermanfaat kepada umat. Sayyiduna Umar berdoa, ya Rasul, ya Allah, inna natawassalu bi nabiyina fataskina wa inna natawassalu bi ammi nabiyina faskina. Ya Allah, dulu kami bertawassul kepada nabi kami, engkau turunkan hujan. Maka sekarang aku bertawassul dengan paman nabi kami, maka turunkanlah hujan. Langsung turun hujan, Pak. Langsung turun hujan. Nabi Muhammad belum lahir bermanfaat, baru lahir memiliki manfaat, apalagi ketika besar, dan sampai wafat pun beliau memberikan manfaat kepada umatnya. Lah umatnya isinya kayak kita ini sudah, Pak, gitu. Solawatan kalau gak ada hadrohnya gak mau datang. Ya. Sebenarnya solawatan ada macam 2. Solawat yang ada hadrohnya ini solawat bagi orang-orang yang males sebenarnya, Pak. Daripada dia datang ke dangdutan, kan mending datang solawatan, kan seperti itu. Kalau solawatan tingkatan orang yang ikhlas itu biasanya yang gak ada hadrohnya. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Itu 5.000 kadang ya. Ada apa itu namanya? Solawat nariyah 4.444. Kan gak ada hadrohnya itu. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman. Itu ketika baru datang langsung ngambil tempat pojokan tidur. Giliran konsumsi datang seger lagi. Itu kan kita seperti itu rata-rata kan gitu. Gitu mau masuk surga tanpa hisab, enggak potongan kita, Pak. Jadi Allah itu sudah menetapkan di dalam Al-Qur'an, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara." Jadi realistis banget Allah itu nanti itu. Jadi jangan pernah kita mengharap masuk surga itu kalau kita pas-pasan. Kita itu kalau mengerjakan ujian, biasanya kita itu tahu, Pak.
Kalau ketika mengerjakan ujian itu kita biasanya tahu. Banyak tahu atau banyak tidak tahunya dalam membuat soalan itu kan. Dalam menjawab soalan. Nah sebenarnya kita selama hidup sudah tahu sebenarnya. Bagaimana makom kita nanti di akhirat. Apakah banyak maksiatnya atau banyak taatnya. Nah ini saya kasih satu cara Pak ya. Sekiranya agak lama-lama di neraka. Ini rahasia ini Pak. Dan ini matematikanya malaikat. Gak bisa diganggu-gugat ini. Salah satu cara agar kita tidak lama-lama di neraka, cuma satu untuk zaman ini cuma satu. Pak. Apa? Perbanyaklah kenal dengan orang soleh, itu aja. Ulama yang soleh itu bisa mengangkat 70 orang masuk ke surga itu. Siapa tahu jenengan masuk. Siapa tahu kita masuk. Makanya kalau ada majelis solawat, ada majelis zikir, ada majelis pengajian, datang. Pak. Besok ada majelis pengajian di mana, datang. Besok ada majelis zikir di mana, datang. Siapa tahu jenengan masuk nanti. Oh ya Allah, dia ini rutin masuk majelis saya ya Allah. Angkat dia ke surga. Lumayan Pak. Seumpama kita itu jatahnya di neraka 200 tahun, bisa dapat diskon kita itu. Gara-gara kenal orang-orang VIP gitu loh. Karena kalau dosa kita kepada Allah, itu sebenarnya Allah Maha Pengampun. Yang susah itu dosa kita kepada sesama manusia itu sebenarnya yang akan menjadi tanggungan berat nanti di akhirat. Dan bahkan yang menjadi tanggungan berat kita di akhirat adalah keluarga dan tetangga. Keluarga dan tetangga sendiri sebenarnya Pak. Yang akan menjadi cobaan berat. Makanya kita itu ku anfusakum wa ahlikum naro itu benar-benar dicatat dalam Al-Quran. Minimal kita sudah selesai mengajari keluarga masalah sholat. Sholat saja, kita tidak usah berpikir bagaimana sholat kita diterima. Karena syarat sholat diterima itu berat Pak. Kita harus jauh dari makanan haram. Minimal kita sholat itu bagaimana sah dulu. Sholat kita ini sah gak sih gitu loh. Karena sholat ini penting loh. Inna awwala ma yuhasabul abdu min amalihi yaumal qiyamah as-sholah. Yang pertama kali dicatat di hari kiamat yang diperhitungkan adalah sholat. Fa in soluhat soluha sairu amale, kalau sholatnya baik semuanya baik. Wa in fasadat fasada sairu amale, kalau sholatnya jelek semua amal ibadahnya dianggap jelek. Sholat, rukun-rukun sholat hafal tidak, syarat menjadi makmum, syarat menjadi imam, batal-batalnya, makruh-makruhnya sholat, kan banyak itu. Kita kadang acuh tak acuh kepada ilmu itu. Makanya kata para ulama, famin ajhalil jahli wa adallid dolal. Ini disebutkan di dalam tafsir yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari. Namanya tafsir Nazmud Duror. Orang yang paling bodoh kata para ulama, orang yang paling sesat adalah orang yang selalu membahas hal-hal yang gak penting. Hal-hal yang gak penting dibahas. Tapi hal-hal yang remeh yang dapat membahayakan dia kalau tidak tahu, itu dia tinggalkan. Seperti najis. Pernahkah kita memperhatikan najis? Bagaimana cara kerja air dalam menghukumi sebuah najis? Itu kan enteng. Tapi Rasulullah kan sudah mengatakan bahwa paling banyak orang disiksa di alam kubur gara-gara kena cipratan air kencing. 90% orang kena azab kubur itu kena cipratan air kencing kan seperti itu. Nah itu jarang kita pahami. Mandi jebur, tak wah suku mana-mana itu. Ini dibuat sholat, udah sah Pak. Sah saja kita sulit. Apalagi diterima gitu loh. Sah saja, menuju sah saja sholat, kita sulit. Apalagi diterima. Begitu minta bagian VIP nanti di akhirat. Gak bisa. Kalau di dunia kita tidak kenal orang-orang yang spesial, jangan pernah harap di akhirat Anda akan dikumpulkan dengan orang-orang yang spesial. Kita cinta kepada Rasulullah dengan cara bermaulid Nabi. Coba saya tanyakan, nama-nama istri Rasulullah hafal tidak? Ada berapa istri Rasulullah? Ada yang bilang 9, 10, 11, 12. Ini kan susah. Katanya cinta. Kalau cinta itu harus hafal Pak. Karena kita kalau sudah cinta kepada seseorang, sandalnya pun hafal. Dia pakai sandal swallow, Carville, Homiped, semua hafal kita Pak. Makanya ada istilah itu, udah usah minum Fanta kalau gak haus. Gak usah mainin cinta kalau gak serius. Loh kan iya Pak. Buat apa beli almari kaca kalau gak diisi roti? Buat apa main cinta kalau bukan cinta sejati? Ya. Kalau cinta kepada Nabi minimal nama istrinya hafal lah, siapa saja gitu. Nah, tadi ditanyakan nama kakeknya langsung Abu Jahal. Bahaya ini saudara gitu.
nama-nama putri Nabi, Sayyidah Fatimah, Ruqayyah, Ummi Kulthum, Zainab. Dan bagaimana lika-liku Nabi. Nabi itu keren loh. Orang yang poligami, rata-rata orang poligami itu pasti istri yang pertama atau kedua akan menggibah suaminya, itu hampir pasti. Dalam hal kelemahan suaminya. Hanya Rasulullah, tidak pernah kita temukan satupun riwayat istri-istri Rasulullah menggibahi Rasulullah ke tetangga-tetangga, gak ada. Secara tidak langsung semua istri Rasulullah mengakui bahwa Rasulullah adalah orang yang adil dan bijaksana. Tidak ada satupun riwayat istri-istri Rasulullah itu menggibah, mengkritik tentang cara berkeluarga Rasulullah SAW. Tidak ada. Nah, itu kan Rasulullah mencontohkan seperti itu tujuannya agar kita umatnya itu bisa berhati-hati. Rasulullah kenapa kok saya tidak setuju ketika Rasulullah dikatakan miskin, Pak. Rasulullah tidak miskin. Rasulullah itu kaya raya, Pak. Tapi beliau hidupnya sederhana. Andaikan gunung Uhud Rasulullah minta jadi emas, jadi itu, Pak. Andaikan gunung Semeru, gunung Bromo mau dijadikan emas, jadi itu kalau Rasulullah mau. Tapi kan beliau mengajarkan kita itu sederhana kan gitu ya. Sederhana. Sehingga itu sebuah uswatun hasanah. Qudwatun hasanah. Panutan yang baik. Karena akhlakuhu kal Quran. Akhlaknya Rasulullah seperti Al-Quran. Jadi kita berkumpul di sini salah satu tujuannya agar yang pertama dapat syafaat Rasulullah. Yang kedua kita pulang ada perkembangan masalah ibadah ataupun masalah baca sholawat. Yang mungkin sebelumnya jarang baca sholawat, ya minimal bacalah 3 kali gitu. Mungkin sebelumnya jarang membaca Al-Quran, bacalah. Apalagi baca Quran, aduh kalau baca Quran Pak, apalagi di bulan Ramadan. Di sini kayak gak laku mat tobi'in di sini Pak. Mat wajib mutasil semua gitu loh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di Tangerang gak laku mat tobi'i kayaknya. Semuanya dibaca wajib mutasil. Panjang semua. Kalau tarawih lagi Pak. Kalau tarawih itu ya. Siapa imam yang paling cepat, dialah makmum terbanyak. Betul? Amin. Ahad. Langsung ahad Pak. Senin gak dibaca langsung ahad itu Pak. Gerapak tubuk. Ini mau sholat apa mau demo kata saya. Untungnya malaikat ini gak ada yang punya sifat iri dengki gitu Pak. Kalau sampai sedikit saja iri dengki malaikat, bahaya kita itu Pak. Bisa ada salam dari malaikat Malik itu Pak. Jadi adanya Maulid Nabi ini memperingati kelahiran Rasulullah, kita berharap dapat syafaat beliau. Di akhirat kita, semoga kita semua diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Dibanggakan oleh Rasulullah SAW. Urusan dunia kita dimudahkan oleh Rasulullah SAW. Semua permasalahan kita dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kawan-kawan, itulah tadi penjelasan dari Gus Wafi tentang dalil perayaan Maulid Nabi. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Silahkan share, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.